Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Cahaya Widiawati dan Tasya Oktaviana akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang metode pendidikan dan penyuluhan gizi. Pada video kali ini ada 4 konten yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah memilih metode pendidikan, yang ketiga adalah metode pendidikan ceramah, diskusi kelompok, dan diskusi panel. Dan yang terakhir adalah metode pendidikan curah pendapat dan demonstrasi. Selanjutnya yang pertama adalah pengertian metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 1, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut Santoso, metode pendidikan kesehatan adalah setiap cara, teknik maupun media yang terencana yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut. Secara umum, metode pendidikan adalah suatu cara atau teknik untuk mencapai tujuan sesuai dengan situasi dan kondisi serta sumber daya yang tersedia. Memilih metode penelitian. Jadi, tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua tujuan. Nah, berikut akan diuraikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan dan penyuluhan sangat menentukan metode yang akan digunakan. Jadi, jika tujuan pendidikan hanya untuk mengubah pengetahuan dan pemahaman saja, dapat digunakan metode ceramah, seminar, dan presentasi. Kemudian, apabila tujuan pendidikan untuk mengubah sikap, dapat digunakan metode diskusi kelompok, bermain peran, dan konsultasi. Dan jika tujuan pendidikan adalah mengubah penampilan, metode yang dapat dipilih adalah studi kasus, learning by doing, dan demonstrasi. Kemudian berikut adalah gambar pertimbangan dalam memilih metode pendidikan dan penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah sasaran. Ciri-ciri dan karakteristik sasaran perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Nah, ciri dan karakteristik sasaran meliputi tingkat pendidikan sasaran, jumlah sasaran, bahasa yang dimengerti sasaran, adat, istiadat sasaran, dan pengalaman sasaran. Yang ketiga, situasi. Bagaimana situasi kegiatan pendidikan dilakukan? Apakah ruangan yang tersedia besar atau sempit? Kalau ruangan besar, dapat menggunakan metode ceramah, dan apabila ruangan sempit, dapat menggunakan metode konsultasi dan diskusi. Kemudian, waktu yang tersedia dalam penyuluhan dan pendidikan perlu juga dipertimbangkan. Contohnya, metode yang memerlukan waktu yang lama adalah kunjungan lapangan. Kemudian yang keempat adalah petugas. Beberapa metode mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda dalam penggunaannya. Jadi sebaiknya petugas memilih metode yang memang sudah dapat dan biasa ia gunakan dan tidak memilih metode yang belum pernah dan sulit digunakan petugas. Kemudian yang kelima adalah sarana. Jadi ketersediaan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan dalam memilih metode. Salah satu sarana dan prasarana tersebut adalah ketersediaan aliran listrik seandainya menggunakan metode ceramah dan menggunakan alat-alat LCD dan pemutaran film. Di samping itu, apakah tersedia alat bantu lainnya seperti lembar balik dan whiteboard untuk metode diskusi kelompok dan curah pendapat. Yang terakhir adalah biaya. Jadi beberapa metode pendidikan dan penyuluhan memang ada yang membutuhkan biaya yang besar. Salah satu contoh metode tersebut adalah kunjungan lapangan yang membutuhkan biaya besar untuk transportasi, konsumsi, dan biaya persiapan daerah yang dikunjungi. Nah, metode yang membutuhkan biaya relatif sedikit antara lain itu konsultasi dan ceramah. Yang ketiga adalah metode pendidikan, ceramah, diskusi kelompok, dan diskusi panel. Metode ceramah. Ceramah adalah menyampaikan atau menjelaskan suatu pengertian atau pesan secara lisan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh seorang pembicara kepada sekelompok pendengar dengan dibantu beberapa alat peraga yang diperlukan. Ceramah pada hakikatnya adalah transfer informasi dari penyuluh kepada sasaran atau peserta penyuluhan. Tujuan ceramah adalah menyajikan fakta, menyampaikan pendapat tentang suatu masalah, menyampaikan pengalaman perjalanan atau pribadi,
membangkitkan semangat, atau merangsang pemikiran peserta, dan membuka suatu permasalahan untuk didiskusikan. Penggunaan metode ceramah adalah menyampaikan ide atau pesan. Sasaran belajar mempunyai perhatian yang selektif, sasaran belajar mempunyai lingkup yang terbatas, sasaran belajar memerlukan informasi yang kategoris atau sistematis, sasaran belajar perlu menyimpan informasi, dan yang terakhir adalah sasaran belajar perlu menggunakan informasi yang diterima. Keunggulan metode ceramah diantaranya yang pertama adalah cocok untuk berbagai jenis peserta atau sasaran. Yang kedua, mudah pengaturannya. Yang ketiga, beberapa orang ahli dapat dengan mendengar daripada dengan membaca. Yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Yang kelima, dapat dipakai pada kelompok sasaran yang besar. Yang keenam, tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk memberi pengantar pada suatu kegiatan. Sedangkan kekurangan dari metode ceramah, yang pertama adalah seorang ahli tentang suatu masalah belum tentu menjadi pembicara yang baik. Yang kedua, peranan peserta menjadi lebih pasif. Yang ketiga, pengaruh ceramah terhadap peserta relatif sukar diukur. Yang keempat, umpan balik terbatas. Yang kelima, proses komunikasi hanya satu arah dan kecil sekali kesempatan untuk mendapatkan tanggapan, kecuali dilanjutkan dengan diskusi dari tanya jawab. Yang keenam, apabila gaya ceramah monoton akan membosankan peserta. Yang ketujuh, kurang menarik dan sulit dipakai pada sasaran anak-anak. Dan yang terakhir adalah membatasi daya ingat karena ceramah pada umumnya hanya memakai satu indera, yaitu indera pendengar dan kadang-kadang melibatkan indera melihat. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam metode ceramah, diantaranya yang pertama adalah tentukan maksud dan tujuan ceramah. Yang kedua, tentukan sasaran ceramah dan bagaimana ciri-ciri sasaran agar dapat ditentukan alat peraga yang dipakai untuk membantu penjelasan. Ketiga, persiapkan materi atau pesan-pesan. Keempat, jangan terlalu banyak aspek yang akan disampaikan. Kelima, persiapkan alat peraga yang lengkap. Keenam, persiapkan tempat dan fasilitas lain, misalnya tempat duduk, listrik, atau yang lainnya. Ketujuh, persiapkan undangan atau pemberian kepada sasaran, pemberitahuan kepada sasaran. Dan yang terakhir adalah bila perlu persiapkan bahan bacaan atau handout. Pelaksanaan ceramah yang pertama adalah mulai mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Yang kedua, jelaskan maksud dan tujuan ceramah serta harapan yang ingin dicapai. Ketiga, penjelasan ceramah secara sistematis. Keempat, suara cukup keras dengan intonasi yang baik sehingga tidak membosankan peserta. Kelima, harus dipelihara kontak mata dan jarak fisik. Yang keenam, perlu ada humor-humor segar agar suasana tidak membosankan. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan harus jelas, mudah dimengerti oleh peserta. Dan yang kedelapan adalah pilihan suasana yang menyenangkan. Kesembilan, ketika akan mengakhiri ceramah, buat ringkasan atau kesimpulan. Dan yang terakhir adalah ucapkan terima kasih dan salam penutup. Ada beberapa saran penyelenggaraan metode ceramah. Yang pertama adalah usahakan ruangan dan tempat duduk yang memadai, agar peserta dapat melihat dan mendengar, serta pembicara dapat melihat semua peserta. Yang kedua, kesiapan mental peserta sebelum ceramah dimulai. Ketiga, sebelum ceramah dimulai, ada baiknya penceramah menanyakan dulu harapannya dan pengalamannya terhadap materi yang akan disampaikan. Keempat, peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan atas ceramah yang telah disampaikan. Kelima, hindari suara yang mendatar atau monoton. Keenam, gunakan alat peraga untuk membantu memperjelas pesan. Ketujuh, jangan berdiri di satu tempat dan jangan juga memberi kesan berjalan-jalan. Dekati peserta apabila diperlukan. Dan yang terakhir adalah berikan kesimpulan pada akhir ceramah. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin.
Dalam diskusi kelompok, beberapa orang mempunyai minat bersama terhadap suatu permasalahan, bertemu dan bertukar pikiran. Tujuan dari diskusi kelompok adalah yang pertama, mencari, menemukan, atau menggali pemecahan suatu masalah. Kedua, menetapkan rencana bersama. Ketiga, bertukar pikiran dan perasaan. Keempat adalah mendorong partisipasi peserta. Penggunaan diskusi kelompok yang pertama adalah dapat saling mengemukakan pendapat. Kedua, dapat mengenal masalah kesehatan yang dihadapi. Ketiga, mengharapkan suasana informal. Keempat, memperoleh pendapat dari orang-orang yang tidak suka bicara. Kelima, agar masalah-masalah yang dihadapi lebih menarik untuk dibahas. Ada beberapa keunggulan dari metode diskusi kelompok. Yang pertama adalah peserta dapat aktif berperan serta dalam kegiatan. Kedua, kesepakatan dapat dicapai secara demokratis. Ketiga, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman semua peserta dapat digali dan dimanfaatkan. Keempat, komunikasi dilakukan secara dekat dan langsung. Kelima, kelompok dapat mengatur sendiri waktu dan tempat bertemu. Keenam, dapat memperluas pandangan atau wawasan. Dan yang terakhir adalah membantu mengembangkan kepemimpinan. Sedangkan kekurangan dari metode diskusi kelompok adalah yang pertama, satu atau beberapa orang dapat menguasai atau mendominasi diskusi. Dua, apabila terjadi perbedaan latar belakang peserta yang agak tajam, diskusi dapat berlangsung lama. Ketiga, tidak efektif dipakai pada kelompok yang besar. Dan yang keempat adalah membutuhkan pemimpin diskusi yang terampil. Ada beberapa saran penyelenggaraan diskusi kelompok, di antaranya adalah yang pertama, atur tempat sedemikian rupa sehingga masing-masing peserta dapat melihat satu sama lain, contohnya membentuk setengah lingkaran. Yang kedua adalah sebaiknya ada papan tulis atau media lainnya untuk menuliskan pendapat-pendapat secara mudah dan cepat. Yang ketiga, jumlah anggota kelompok sebaiknya antara 6-8 orang. Keempat, biarkan kelompok itu menentukan pemimpinnya sendiri. Metode diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu pembicaraan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dipilih antara 3-6 orang yang dipimpin oleh seorang moderator di hadapan sekumpulan pendengar. Tujuan dari diskusi panel adalah apabila peserta ingin mendapatkan informasi dari para ahli tentang suatu hal. Penggunaannya yang pertama, untuk menciptakan suasana yang baik untuk komunikasi antar anggota kelompok, untuk mengenai masalah dan bagaimana menelaahnya, untuk memberikan kepada pendengar pandangan tentang suatu masalah dari berbagai unit. Peserta bersedia bertukar pendapat dan menelaah suatu masalah secara mendalam, dan yang terakhir adalah para panelis sudah berpengalaman. Keunggulan dari metode diskusi panel yang pertama adalah membangkitkan pemikiran-pemikiran kreatif. Kedua, dapat mengemukakan pandangan-pandangan yang berbeda. Ketiga, peserta dapat menganalisis dari berbagai pandangan-pandangan yang berbeda. Keempat, mengembangkan dan memberdayakan orang-orang yang mempunyai potensi. Kekurangannya yang pertama adalah memerlukan moderator yang terampil. Kedua, membutuhkan persiapan yang matang. Ketiga, waktu persiapan diskusi panel cukup lama. Keempat, tidak memungkinkan semua peserta berpartisipasi. Dan yang kelima adalah kadang-kadang pembahasan menyimpang dari topik yang telah ditentukan. Ciri dinamik dari diskusi panel yang pertama adalah suasana dapat formal atau informal. Kedua, pembatasan dari pembicaraan dapat dilakukan dengan cara kesepakatan antara para panelis dan moderator, termasuk pelaksanaan skenario diskusi panel. Ketiga, tidak ada pengawasan atau pengarahan mutlak dari moderator karena para panelis dapat menolak pertanyaan-pertanyaan dan arahan. Keempat, dapat difokuskan pada suatu masalah dan sudut pandang, perbedaan fakta-fakta dan sikap tentang suatu hal. Kelima, memungkinkan interaksi yang menarik dan baik di antara para panelis. Dan yang terakhir adalah merangsang minat dan perhatian pendengar terhadap masalah yang dibicarakan. Persiapan dalam pelaksanaan diskusi panel yang pertama adalah ketua panitia merencanakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan diskusi panel dan masalah yang akan dibahas. Kedua, tentukan para panelis. Ketiga, tentukan moderator yang memenuhi syarat. Keempat, moderator sudah bertemu dengan para panelis.
Kelima, moderator memulai diskusi panel dengan memperkenalkan para panelis dengan membaca CV dari topik yang akan dibahas. Keenam, hal-hal yang perlu diperhatikan moderator seperti menginterpretasikan istilah-istilah atau hal-hal baru, mengembalikan diskusi ke arah yang ditentukan seandainya ada penyimpangan, memotong pembicaraan apabila ada kecenderungan untuk memberikan ceramah atau kuliah, menutup arah pembicaraan apabila sudah tidak relevan atau terjadi pembicaraan yang panas dan meruncing, mengajukan pertanyaan yang merangsang, bukan bersifat ya atau tidak. Moderator tidak boleh mengemukakan pendapat tetapi menengahi permasalahan. Pertanyaan peserta ditampung dan diarahkan kepada panelis dengan sesuai materinya. Moderator menutup diskusi setelah menyimpulkan hal-hal yang telah dibahas. Dan yang terakhir, moderator menyerahkan kembali acaranya kepada panitia atau ketua sidang atau pembawa acara. Selanjutnya yang keempat, metode curah pendapat dan demonstrasi. Metode curah pendapat. Curah pendapat adalah suatu penyampaian pendapat atau ide untuk memecahkan suatu masalah tanpa adanya kritik. Evaluasi pendapat dilaksanakan setelah seluruh peserta menyampaikan pendapat atau ide-idenya. Dalam acara curah pendapat, pemikiran kreatif lebih diperlukan daripada pemikiran praktis. Semua pendapat baik yang benar maupun salah sangat diperlukan dalam curah pendapat ini. Tujuan dari curah pendapat yang pertama itu merangsang timbulnya pendapat atau saran untuk pemecahan masalah. Kedua, mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah yang kreatif. Ketiga, mendorong peserta untuk berpikir lain dari hal-hal yang bersifat rutin. Yang keempat, mencari cara pemecahan masalah setelah cara-cara lain gagal. Kemudian yang terakhir itu mendorong partisipasi semua peserta. Penggunaan metode curah pendapat. Yang pertama, untuk mendapatkan gagasan atau sumbangan pemikiran sebanyak-banyaknya. Kedua, untuk mencari pemecahan masalah yang kreatif. Ketiga, dalam waktu singkat, mendapatkan banyak alternatif pemecahan masalah. Keunggulan dari metode curah pendapat antara lain, yang pertama, adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat tanpa perlu takut berbuat kesalahan. Yang kedua, semua peserta dapat berpartisipasi. Yang ketiga, suasana tidak menegangkan. Dan yang terakhir, dapat ditemukan cara-cara atau gagasan baru. Kekurangan dari curah pendapat, yang pertama itu beberapa pendapat kurang bermanfaat. Kedua, beberapa orang sangat sukar melepaskan diri dari pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, dalam mengkaji pendapat tersebut kadang menemukan kesulitan. Proses dalam metode curah pendapat antara lain, yang pertama ada fasilitator membentuk kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari kurang lebih 6 orang. Setiap kelompok harus memilih seorang notulen penulis. Yang kedua, fasilitator mengatur kelompok agar duduk dalam setengah lingkaran. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok diberi lembar balik dan spidol atau media lainnya yang tersedia. Keempat, penulis diminta untuk mencatat seluruh pendapat, ide, dan saran-saran. Kemudian yang kelima, fasilitator menginformasikan aturan dalam curah pendapat, yaitu tidak melakukan kritik, tanggapan, dan penilaian pada saat pendapat dan ide sedang diberikan. Dan kedua, setiap pendapat dan ide harus ditulis, karena satu ide dapat merangsang ide lainnya. Yang keenam, fasilitator mengemukakan topik masalah yang akan dibahas. Kemudian peserta diajak memilih alternatif dan memprioritaskan sesuai dengan urutan terbaik. Lalu, masing-masing kelompok kembali bergabung dan diminta menggabungkan prioritas pemecahan masalah. Kemudian, fasilitator dan penulis menulis kembali urutan prioritas pemecahan masalah berdasarkan feasibilitasnya. Kemudian, fasilitator membahas dengan peserta tentang curah pendapat sebagai salah satu teknik pemecahan masalah secara inovatif dan kreatif. Metode demonstrasi. Demonstrasi adalah peragaan atau menunjukkan kepada peserta bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Pada dasarnya, demokrasi adalah penyajian secara nyata yang disertai dengan diskusi. Tujuan dari demonstrasi adalah pertama, mengajarkan secara nyata bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Kemudian, yang kedua, menunjukkan cara-cara atau prosedur dengan teknik-teknik yang baru. Keunggulan dari metode demonstrasi, yang pertama, orang lebih percaya apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar.
Yang kedua, peragaan dapat diulang dan langsung dicoba oleh peserta. Yang ketiga, menggunakan benda nyata. Yang keempat, suasana relatif santai. Yang kelima, proses pembelajaran lebih jelas. Yang keenam, lebih mudah memahami sesuatu. Yang ketujuh, menyesuaikan teori dengan kenyataan. Dan yang ke-8, peserta dirangsang untuk mengamati secara teliti. Kelemahan dari metode demonstrasi yang pertama, memerlukan keterampilan khusus dari penyuluh. Yang kedua, alat biaya serta tempat belum tentu tersedia. Yang ketiga, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Dan yang keempat, tidak cocok untuk jumlah peserta yang besar. Agar penyelenggaraan metode demonstrasi berjalan baik, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, tempat penyelenggaraan diatur dengan baik agar peserta dapat melihat, meraba, atau mencobanya baik dengan berdiri maupun duduk. Kedua, letakkan alat-alat yang akan dipraktikkan di tempat yang terlihat jelas. Yang ketiga, perkenalkan dahulu nama bagian-bagian yang penting dari alat tersebut. Kemudian, beri contoh bagaimana memakai atau menggunakannya. Yang keempat, berikan kesempatan kepada peserta sebanyak-banyaknya untuk mencoba, apabila perlu dicoba beberapa kali. Kemudian yang kelima, beri komentar atau saran perbaikan apabila mereka mencoba alat-alat atau cara-cara tersebut. Dan yang terakhir, berikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapat, pertanyaan, atau komentarnya. Berikut adalah contoh metode ceramah media poster tentang pentingnya sarapan pagi. Banyak orang yang menyepelekan sarapan, padahal memberikan asupan di pagi hari adalah hal yang penting untuk otak dan tubuh. Berikut ada pilihan menu sarapan sehat. Yang pertama ada 1 butir telur rebus dan 1 buah pisang. Kedua ada telur omelet dicampur sayuran dan roti gandum yang utuh dan dipanggang. Ketiga, jus pisang yang dicampur susu rendah lemak dan 1 lembar roti gandum. Oatmeal dicampur susu rendah lemak, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Bisa sereal biji-bijian dicampur dengan susu rendah lemak dan buah-buahan. Ada yogurt rendah lemak yang dicampur dengan buah-buahan. Susu coklat, selembar roti yang terbuat dari biji-bijian utuh yang dipanggang dan buah-buahan. Dan selain 8 pilihan menu sarapan sehat tersebut, pastikan Anda menyantap sarapan pagi antara 30 hingga 60 menit setelah bangun pagi untuk memanfaatkan kemampuan tubuh Anda membakar lemak. Sarapan dilakukan sekitar 30-60 menit setelah bangun itu untuk mempersiapkan sistem pencernaan sebelum diisi oleh makanan. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sarapan. Selain kita menjadi semangat kerja, sekolah, tidak mudah lelah, sarapan juga dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit. Karena menurut sebuah studi, kadar kolesterol jahat pada wanita sehat yang tidak sarapan cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan. Mereka yang membiasakan diri untuk sarapan juga cenderung mengonsumsi lebih sedikit kalori dibandingkan mereka yang melewatkan sarapan. Selain itu, kebiasaan sarapan pagi juga bisa membuat Anda lebih fokus dan produktif dalam pekerjaan di kantor ataupun di sekolah karena perut sudah diisi. Kemudian, sarapan juga dapat meningkatkan mood. Jika hari ini Anda merasa lebih mudah atau kesal, coba cek apakah Anda sudah sarapan atau belum. Jika belum, bisa jadi ini disebabkan karena perut lapar. Agar ini tidak terjadi, biasakan untuk memulai hari dengan sarapan agar suasana hati lebih baik dan stres di pagi hari dapat diatasi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.